Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hadis dhaif. Sebelum kami mempresentasikan tentang materi hadis dhaif, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ilham Fabianadani, yang kedua ada Asrarul Muayyadah, yang ketiga ada Fifil Ulha Ahyana. Definisi hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan qabul, seperti balaya, hadis shahih, ataupun hadis hasan, baik keseluruhan maupun sebagian persyaratan, yaitu dari segi itisal, sanad atau dalil, dan dobit perawi, dan adanya ilat atau syas. Tingkat kedhaifan hadis berbeda-beda, tergantung berat dan ringan kedhaifan perawinya. Ada dhaif yang ringan, yang beratan dhaif yang sangat berat sekali. Hadis dhaif yang ringan biasanya meningkat kualitasnya bila didukung oleh hadis yang sama melalui sanad yang lainnya. Nilai kedhaifan sanad terletak pada para perawi selain sahabat raja, karena semua sahabat dinilai udul. Dengan memperhatikan definisi di atas, dapat disimpulkan sebab kedhaifan hadis pada 3 hal, yaitu dhaif karena cacat atau terputus sanad, dhaif karena tidak ada lal atau dobit perawi, dan yang ketiga dhaif karena syuzus atau ilal. Selanjutnya yakni ada macam-macam hadis dhaif berdasarkan cacat rawinya. Yang pertama ada hadis matruk. Hadis matruk ialah hadis yang tidak diriwayatkan kecuali hanya oleh seorang perawi saja, sedangkan ia tergolong pendusta. Sedangkan hadis matruk adalah hadis dhaif yang terendah tetapi lebih tinggi nilainya daripada hadis maudhu, namun statusnya tergolong hadis yang disisihkan atau dibuang. Berikut contoh hadis matruk. Hadisun Umar bin Syamir al-Ju'fi al-Kufi asy-Syi'i an Jabir an Abi Tufail an Ali wa Umar qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fijri wa yukabbiru yaumal arafata min sholatil ghada'i wa yuqta'u sholatal asri akhir ayyamit tasyriqi. Hadis diriwayatkan dari Amr bin Syamr al-Ja'fi al-Kufi al-Syi'i dari Jabir dari Abi al-Tufail dari Ali dan Amr. Keduanya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut pada sholat subuh dan bertakbir pada hari Arafah mulai dari sholat subuh dan berakhir pada waktu sholat asar di hari tasyrik. Selanjutnya ada hadis mungkar. Hadis mungkar ialah hadis yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak salahnya, banyak kelengahannya, atau jelas kefasihannya yang bukan karena dusta. Berikut merupakan contoh dari hadis mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bishri Bakar bin Khalaf qala haddatsana Yahya bin Muhammad bin Qais al-Madani qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulul balaha bitamri kulul khalaqa bil jadid fa inna syaitana yaghdabu wa yaqulu baqiya ibnu adam hatta akala khalaqal bil jadid. Di sini menyatakan Al-Hitsami bahwa Abu Zakaria bin Yahya bin Muhammad didhaifkan Ibnu Ma'in dan lainnya. An-Nasa'i menyatakan bahwa ini hadis mungkar. Abu Zukair tafarrud dan ia Syekh Soleh yang hadisnya dikeluarkan Imam Muslim sebagai mutaba'ah saja. Hanya saja tafarrudnya tidak diakui. Selanjutnya ada hadis ma'ruf. Menurut bahasa, ma'ruf adalah isim maf'ul dari lafadz arafah yang berarti mengetahui atau mengerti. Sedangkan ma'ruf berarti sesuatu yang diketahui atau dikenali, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif yang bertentangan dengan rawi lain yang lebih tinggi kedhaifannya daripadanya. Hadis ma'ruf ini kebalikan dari hadis mungkar,
yaitu hadis yang perawinya orang thiqah. Berikut contoh hadis ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Man aqama sholata wa ata zakata wa hajjal baita wa shamal wa qara dhaifa wa dakhala baita. Yang artinya, barang siapa yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berpuasa, dan memuliakan tamu, maka niscaya masuk surga. Yang berikutnya adalah macam-macam hadis dhaif karena terputusnya sanad. 1. Hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in besar dan tabi'in kecil tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut kepadanya, dan tidak menyebutkan nama sahabat yang telah menerima hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Adapun status hukumnya yaitu menurut Imam Malik dan Abu Hanifah serta pengikut keduanya memandang hadis mursal dapat dijadikan hujjah dengan ketentuan mursalnya dari para perawi yang sikot. Sedangkan Imam Syafi'i menjadikan mursal sebagai hujjah dengan 3 syarat, yaitu apabila mursal itu dari kibarul tabi'in, kedua, apabila terdapat hadis yang sama dengan sanad yang lain walaupun juga bernilai mursal. Yang ketiga, diperkuat oleh ucapan sahabat atau fatwa mayoritas ulama atau sesuai dengan qiyas. Yang kedua yaitu hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang gugur seorang perawi pada satu tempat atau lebih dari tingkatan sanadnya. Dengan demikian, munqati adalah hadis yang tidak berhubungan sanadnya. Karena gugur seorang perawi baik pada awal sanad atau pada pertengahan atau pada akhirnya. Adapun status hukumnya bahwa hadis munqati ialah dhaif mardud, tidak dapat dijadikan hujjah. Yang ketiga adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq yaitu hadis yang hilang dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut atau yang dihilangkan semua sanadnya. Hukum hadis mu'allaq adalah sebagai hadis dhaif yang mardud karena tidak diketahui kualitas perawi yang hilang tentang adalat dan dhabitnya serta tidak memiliki status syarat dan persyaratan hadis qabul, yaitu keharusan sanadnya istisol al-sanad. Kemudian yang berikutnya adalah kedudukan hadis dhaif. Hadis merupakan sumber hukum dalam Islam. Itu terbagi kepada hadis sahih, hasan, dan dhaif atau lemah. Ulama Islam menerima semua hadis sahih dan hasan, dan para ulama Islam juga tidak menolak seluruh hadis dhaif, tapi para ulama Islam menolak semua hadis yang sangat lemah dan hadis palsu atau mudhu. Kedudukan hadis dhaif ini perlu dibahas agar kita tidak mudah menuduh amalan sebagian umat Islam itu masuk dalam lingkaran bid'ah atau yang terlarang. Dan menurut mereka, penggunaan hadis dhaif itu lebih utama daripada menggunakan pendapat akal semata. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sikap ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Baik, sekian dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.